Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Rahmadini dengan NIM 3321058 dari kelas PS 4B akan menjelaskan materi tentang teori permintaan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Pada teori permintaan, yang pertama kita akan membahas konsep teori permintaan. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Pada dasarnya, teori permintaan dalam Islam lebih menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam konvensional lebih didominasi oleh nilai kepuasan. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap nyawa muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang yang haram secukupnya saja. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta-merta dibolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran atau budget constraint belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan, Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang kedua, yaitu hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu ceteris paribus, atau dengan kata lain, faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena kenaikan harga, menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan di atas, yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang yang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Kemudian, yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Kemudian, hal tersebut membuat para pembeli memilih barang lain yang tidak mengalami kenaikan harga atau mengurangi pembelian barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Di dalam Islam, pemikiran ekonomi berperilaku ekonomi ini pernah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam masa silam, yaitu Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Ada beberapa barang di mana hukum permintaan ini tidaklah berlaku. Di antaranya barang spekulasi, misalnya emas, saham, dan tanah. Semakin tinggi harga barang-barang tersebut, maka permintaannya justru akan semakin meningkat. Kedua, barang prestise. Barang yang dapat menambah prestise seseorang karena harganya yang sangat mahal, misalnya mobil mewah, barang antik, lukisan terkenal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu
Faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang maupun jasa. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen, baik yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya, politik, stabilitas keamanan, psikologi, dan sebagainya. Namun, untuk memudahkan pengkajian terhadap demand atau permintaan hanya dibahas beberapa faktor saja yang dianggap penting. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah harga barang yang bersangkutan, harga barang substitusi atau komplemennya, selera, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping harga, antara lain yaitu yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Kemudian, harga barang-barang lain yang terkait. Kemudian, selera. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang teori permintaan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.